Hello guys, welcome back to our podcastnya mahasiswa. So seperti biasa kita akan mereview satu film yang hits di tahun ini. Oke, sebelum itu perkenalkan nama gue Imran. Di sini gue sebagai podcaster dan selanjutnya kita ditemani oleh dua orang mahasiswa ilmu komunikasi yang sangat kece pastinya, yaitu Dinda Rangga. Halo. Halo. Halo, oke. So kali ini kita akan mereview satu film yang disutradarai oleh Muhakti Aco, yaitu film Gara-Gara Warisan. So dari sutradara aja kita udah tahu nih ya, film ini sangat recommended untuk nonton. So guys, enjoy this podcast. Oke, pertama-tama gue mau nanya nih, gimana sih isi cerita keseluruhan menurut kalian berdua dari film ini? Menurut aku sih film ini tuh menceritakan tentang keluarga yang dipersatukan kembali oleh keinginan orang tuanya. Oke, keinginan seperti apa? Keinginan orang tuanya untuk mempersatukan anak-anaknya kembali seperti saat mereka tumbuh. Waktu kecil kan mereka tuh barengan tinggalnya. Terus sekarang mereka udah punya tanggung jawab sendiri-sendiri dan juga udah pisah. Terus orang tuanya pengen mereka kembali, namun orang tuanya nggak sadar kenapa mereka tuh memilih untuk hidup sendiri-sendiri, karena di salah satu anaknya yang Indah itu tuh pergi dari rumah untuk melanjutkan hidup sendiri karena dia orang tuanya ini, ayahnya menikah lagi. Jadi dia nggak setuju karena orang tuanya menikah lagi, makanya dia pergi dari rumah gitu. Oke, kalau menurut Angga gimana? Kalau menurut gue sih keseluruhan film ini tuh kayak apa, dimana ini tuh tentang keluarga yang kurang harmonis gitu ya, kayak dimana anak-anaknya nggak akur gitu, terus bapaknya juga yang pilih kasih sama anak-anaknya gitu, jadi lebih sayang ke anak ketiganya gitu, jadi si anak pertamanya cemburu gitu, apalagi juga ibunya yang baru saja meninggal digantikan oleh ibu baru gitu, jadi yang buat yang tadi siapa Indahnya jadi pergi gitu, jadi makin kurang harmonis gitu keluarga ini. Itu sih menurut gua keseluruhan filmnya. Oke. Jadi yang gue tangkap dari respon kalian berdua itu, film ini membahas terkait konflik dalam sebuah keluarga kan ya? Oke, menarik sih ini. Nah kalau selanjutnya ini, gue mau nanya apa sih pesan-pesan yang disampaikan dalam film ini? Nah gue mau Rangga dulu deh jawab. Untuk pesan-pesan dan kesannya itu menurut gua dimana ini tuh tentang keluarga yang kurang harmonis, jadi kita tuh harus lebih perhatian kepada anak tuh harus sama gitu. Misalnya kita udah jadi orang tua, jadi tidak membeda-bedakan gitu dari rasa kasih sayangnya kita, pembelajarannya kita ke mereka, jadi anak-anak juga jadi lebih akur gitu dan bisa saling membantu gitu. Jadi ya lebih gitu keluarganya, jadi keluarganya juga jadi lebih berkumpulnya jadi seru gitu, nggak kayak dari film itu yang kurang harmonis, sering berantem gitu. Gue setuju sih dengan pendapat Rangga, karena kalau menurut gue nih ya, peran orang tua itu sangat penting dalam sebuah keluarga, karena dengan pola asuh orang tua yang baik tentunya akan menghasilkan individu baik juga. Jadi kalau orang tuanya itu membuat anaknya itu dalam kondisi kayak nggak baik, kayak membuat anaknya itu disiksa dan lain sebagainya, itu otomatis kayak anaknya bakal berontak kan, iya kan? Bener. Nah makanya untuk orang-orang tua di luar sana itu kalian wajib untuk nonton film ini, karena di sini juga dikasih tahu ya bagaimana peran orang tua dalam mendidik seorang anak. Nah seperti itu. Nah aku setuju sih sama yang Imran bilang dan Rangga bilang, di dalam film ini kayak dihadirkan pesan-pesan tersirat kalau keluarga itu penting. Benar. Terus kita harus tahu dulu nih definisi keluarga itu gimana. Terus satu lagi, di sini film ini tuh menggambarkan tentang keluarga yang kurang harmonis kan. Jadi pesan yang disampaikan itu yang aku tangkap, bagaimana untuk
keluarga untuk kembali harmonis dengan menciptakan suasana yang baru lagi, tapi dengan memperbaiki semuanya, terus memperhatikan juga gimana sih kondisi keluarga kita, gimana sih kondisi saudara kita, itu harus diperhatikan gitu loh. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya nih ya, apa sih membuat kalian tertarik untuk menonton film ini? Nah, yang bikin aku tertarik itu karena film ini kan komedi ya. Iya, benar. Terus aku suka komedi karena salah satu orang yang aku suka itu Ernest Prakasa. Terus Ernest Prakasa dia jadi produser di film ini. Juga dia selalu menghadirkan ciri khas filmnya, yaitu Aci Resti. Setuju sih. Terus Aci Resti itu kayak bisa gitu loh mencairkan suasana, menguasai perannya. Jadi aku tertarik dengan Aci Resti, makanya aku nonton film ini. Aci Resti ya. Iya benar. Gue tahu sih, dia aktingnya tuh totalitas banget ya. Benar. Nah, kalau nggak salah di film yang diperankan tuh yang Perfect ya? Iya, Imperfect series. Terus sekarang tuh udah ada yang seriesnya 2. Oke, bakal menarik banget itu sih ya. Iya. Oke, kita lanjut nih untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau menurut Rangga itu gimana yang tadi? Kalau menurut gue sih yang bikin tertarik untuk nonton film itu, pertama-tama gue ngelihat trailer film ini tuh di iklan YouTube gitu, sering muncul di iklan YouTube, dan kebetulan juga gue follow salah satu pemainnya itu, yaitu Oka Antara sama Hesti Purwadinata. Dan mereka tuh mempromosikan film ini di Instastory mereka, jadi juga banyak artis yang repost gitu. Jadi gue penasaran kenapa sih kok orang-orang bilang ini seru gitu. Pas gue lihat ternyata emang seru gitu. Terus filmnya juga ada komedi, ada sedih, ada dramanya juga gitu. Iya, jadi kirain kan awal-awal tuh ngiranya kayak film komedi doang gitu ya. Ternyata banyak genrenya gitu. Iya. Itu sih yang bikin gue tertarik. Oh gitu. Jadi lo ngikutin artisnya juga kan ya? Iya. Oke, keren sih. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, menurut kalian apa sih kekurangan dan kelebihan dalam film ini? Untuk kekurangan dan kelebihannya, pertama kelebihannya itu film ini sih ya pasti bagus ya filmnya gitu. Terus juga banyak pesan dan kesan yang bisa kita pelajari gitu dalam pembelajaran ke anak kita gitu nanti gitu, bahwa nggak boleh ngebeda-bedain anak gitu. Rasa kasih sayang kita juga harus sama gitu. Terus kekurangannya itu menurut gua dari judulnya itu kurang sreg sama ceritanya gitu loh. Kayak ini tuh lebih ke keluarga yang kurang harmonis, bukan lebih ke gara-gara warisannya gitu. Dan juga ada di mana salah satu scenes yang menurut gua kurang penting gitu, kayak tiba-tiba istrinya ngevlog tiba-tiba di rumah bapaknya, kan kayak nggak make sense gitu loh ceritanya. Orang ya kan lagi ribut-ribut tiba-tiba dia ngevlog gitu kan, aneh gitu. Jadi kayak nggak penting banget buat dimasukin gitu. Itu sih. Tapi kalau dari aku ya Rangga, judulnya itu lumayan make sense karena judulnya kan gara-gara warisan. Nah, di dalam ceritanya juga digambarkan kalau si keluarga ini berkumpul gegara warisan itu. Nah, terus gegara warisan ini juga mereka tahu gitu rahasia-rahasia ayahnya gitu. Jadi kayak cocok lah gitu, judul relevan lah gitu judul sama isinya. Terus untuk kekurangannya dari aku di bagian Diki sih, anak yang ketiga, karena di film ini digambarkan Diki seorang pecandu ya. Tapi dia pecandu dari udah lama, tapi dia mengidap penyakit paru gitu loh. Oke, jadi kayak kamu gitu ya? Iya, benar. Gitu. Kenapa seorang pecandu terus dia udah kena penyakit paru dari kecil gitu loh. Kayak gimana sih, kayak kok bisa dia hidup dengan kondisi sebagai seorang pecandu gitu. Jadi complicated banget film ini ya. Iya, kayak bingung lah lihat filmnya. Terus juga dia ditonjokin ya nggak mati gitu ya. Udah dikeroyok gitu, tapi kayak nggak ada menunjukkan kalau ciri-ciri dia tuh mengidap penyakit berat gitu. Terus untuk kelebihan dari film ini tuh
lumayan lah, lumayan komplit. Ada komedinya, ada dramanya, ada ya bisa membangun emosi penonton lah ya. Oke. Nah, next, apa sih kesannya setelah kalian nonton film ini? Kesannya menurut gua filmnya bagus gitu, keren. Terus juga yang paling menyentuh itu di saat yang Ibu Ismi itu loh, yang ibu tirinya nyetel video Oke, ya tahu, bapaknya itu kayak bikin buat sedih gitu. Akhirnya mereka tahu kenapa bapaknya ngelakuin itu gitu. Jadi ya itu sih kesannya kayak dapat banget gitu. Iya benar. Iya benar. Nah, kalau buat Dini gimana? Kalau aku setelah nonton film ini tuh kayak haru, bahagia gitu loh, karena di film ini bisa dihadirkan semuanya gitu loh. Di tengah-tengah komedi ada sedih, Ada di tengah komedi, ya ada komedinya, sedihnya gitu juga Iya. kan? dapat gitu loh. Jadi pesan-pesannya juga banyak di setiap adegan tuh pasti mengandung pesan gitu loh. Itu Oke. sih. Oke. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Nah, kira-kira apa sih yang membuat orang-orang untuk tertarik untuk menonton film ini? Nah, orang-orang wajib banget nonton ini, apalagi untuk keluarga ya. Oke. Film ini cocok banget buat keluarga, karena di sini tuh menggambarkan tentang sebuah keluarga yang dimana mereka tuh awalnya harmonis dan tiba-tiba hancur, setelah itu kembali lagi gitu loh. Jadi ada pesan moral yang banyak untuk keluarga dan wajib untuk ditonton gitu loh. Oke, kalau rating dari Dini berapa? Overall 87/10 lah dari aku ya. Oke. Kalau Rangga? Sama sih kurang lebih kayak direkomend tuh karena banyak pesan dan moralnya juga gitu, tentang kekeluargaan gitu, terus keharmonisan gitu ya, bahwa kita nggak perlu lah berantem gitu cuman gara-gara warisan itu. Terus apalagi ya yang bikin yang bikin harus nonton tuh kayak emang filmnya sebagus itu loh gitu. Iya benar. Setuju. Untuk penilaiannya sih sama ya kayak Dini, 8,7/10. Oke sih. By the way, thank you ya guys sudah hadir di podcast hari ini. Dan untuk kalian yang ada di rumah, kalian wajib banget untuk nonton film ini seperti yang udah disampaikan oleh kedua teman kita. Bahwasanya film ini sangat recommended untuk ditonton karena banyak pesan moral yang disampaikan ya dalam film ini. Iya. Oke, segitu aja podcast hari ini. See you guys on the next podcast. Bye.